Baik, selamat pagi semuanya, mahasiswa Ukrida. Hari ini kita akan ada pelatihan pengolahan data statistik ya. Basisnya sesuai dengan permintaan ada dua, yaitu menggunakan SPSS dan eViews. Nah, kemarin sudah didata juga apa yang akan kita agendakan hari ini terkait dengan uji apa yang diinginkan atau yang dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama nanti akan ada uji korelasi terlebih dahulu untuk mengetes seberapa keeratan hubungan. Kita akan coba dengan dua model, yang Pearson dan Spearman. Yang satu untuk data normal dan satu tidak normal. Kemudian untuk uji beda dua sampel, ya, ada t-test dan ada Wilcoxon test. Kemudian ada juga regresi data kuantitatif, dan kemarin permintaan ada yang pakai moderasi seperti apa, kita akan coba. Dan yang terakhir adalah migrasi data kuesioner. Ya. Untuk majornya di sini kita akan lebih banyak menggunakan SPSS nanti, karena dari korelasi, uji beda, kemudian regresi sampai ke kuesioner kita bisa pakai SPSS. Dan kemudian di akhir baru saya akan jelaskan mengenai eViews atau penggunaan regresi di dalam penggunaan eViews. Ya. Baik, nanti ke depannya untuk pertanyaan, selain pada waktu saat saya menjelaskan, silahkan diketik terlebih dahulu di chat room-nya. Jadi nanti biar saya selesaikan dulu, baru kita nanti akan ada diskusi atau tanya jawab terkait dengan pelatihan. Kemudian saya minta mahasiswa juga dengan file yang sudah diberikan, silahkan langsung dicoba, silahkan langsung dipakai. Jadi nanti kita akan komparasi hasil ya. Hasil di seperti saya kayak apa, di seperti kalian seperti apa. Ya. Harusnya sama, kalaupun berbeda itu adalah perbedaan desimal saja. Karena beda versi mungkin ya, versi eViews-nya atau versi SPSS-nya itu hanya beda presisi 16 digit di atas, di belakang koma ya. Jadi relatif lebih kecil dibandingkan software-software yang lain. Oke, ini agenda pelatihan kita. Kemudian untuk informasi penting sebelum kita mulai pelatihan, ada dua poin yang harus saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan variabel ya. Saya akan ulas sedikit bahwa variabel itu ada 3 jenisnya. Ada variabel independen, ada variabel dependent, ada yang namanya confounding variabel. Independen itu adalah variabel input atau yang dia menjadi penyebab atas variabel yang lain. Bisa satu, bisa lebih dari satu. Sedangkan dependent itu adalah variabel outputnya, maaf ada typo sedikit, atau variabel outcome-nya, ya. Bisa output, bisa outcome, ya. Karena dia bisa juga biner. Kalau yang variabel dependent-nya dummy itu pakai regresinya nanti logistik. Tapi di sini karena tidak ada request, jadi saya tidak akan ajarkan dulu. Atau lebih sering disebut dengan variabel akibat, gitu, yang menjadi efek atau menjadi dampak karena perilaku dari variabel independen. Nah, satu lagi yang sering muncul adalah confounding. Itu biasanya ada variabel yang tidak langsung yang masuk ke dalam relasi antara variabel independen dengan dependent. Bisa dalam bentuk moderasi seperti yang ada di salah satu di kasus kita, ada juga yang dalam bentuk intervening. Jadi dia di antara variabel. Nah, semua itu tetap bisa dikerjakan karena SPSS, eViews, dan berbagai macam alat statistik itu hanya alat saja ya. Pada dasarnya konsep utamanya adalah di dalam model penelitian yang kalian buat. Kemudian untuk menetralisir salah penggunaan alat, maka kalian harus diingatkan kembali mengenai skala pengukuran dalam data yang dipakai oleh kalian. Nah, di sini ada 4 skala pengukuran yang lazimnya kita pakai, yang sering disingkat dengan nama NOIR ya, atau Nominal Ordinal Interval Ratio. Skala nominal itu kalau data kalian sifatnya binary atau pilihannya cuma 2 ya, misalkan gender laki-laki atau perempuan, iya atau tidak, atau dalam bentuk kategorial ya. Kategorial tapi tidak punya order tertentu. Misalnya pilihan 1, 2, dan 3 tidak ada preferensi ya. Kemudian ada juga yang namanya ordinal, itu kalau punya skala berurutan, tapi rentangnya tidak harus sama. Contoh misalnya kuesioner, gitu kan ada yang 1 sampai 5 misalnya, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Preferensi dari sangat tidak setuju ke tidak setuju belum tentu sama dari netral ke setuju. Yang ketiga adalah interval. Nah, ini masuk ke dalam data angka biasanya. Angka di sini punya rentang nilai yang relatif sama. Jadi tidak harus sama persis, tapi relatif sama. Rentangnya ya. Jadi bukan angkanya, rentang nilainya, rentang kelasnya itu
akan sama. Kemudian yang paling tinggi adalah rasio. Dia punya nilai mutlak, artinya ada nilai 0, dan juga bisa melakukan operasi dengan nilai pecahan. Nah, yang sering menggunakan data dengan skala nominal dan ordinal itu disebut dengan statistika non-parametrik. Non-parametrik. Sedangkan yang datanya interval dan rasio itu yang menggunakan statistik parametrik. Nah, setelah mendapatkan penjelasan ini, harusnya sudah bisa diukur. Saya variabelnya apa nih? Apakah independen, dependen, atau ada confoundingnya atau tidak? Skala pengukuran saya di level yang mana, interval ataupun rasio, gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan sedikit bahwa di dalam penggunaan regresi itu dianjurkan menggunakan yang skalanya tinggi, entah interval ataupun rasio. Umumnya dipakainya rasio. Ya. Kita mulai dari uji yang pertama atau uji korelasi ya, sesuai dengan agenda kita. Uji korelasi ini fungsinya buat apa? Dia digunakan untuk menilai keeratan hubungan antar variabel. Variabel apa? Bisa variabel dependen ke independen ataupun confoundingnya ke dependen. Ya, apapun jenis hubungannya, kalau dia antar variabel artinya minimal ada dua variabel yang bisa saling berkorelasi. Standar korelasi ditentukan dari nilai R atau nilai koefisien korelasi. Di mana kalau nilainya 0 itu artinya tidak ada korelasi, tapi kalau nilainya 1 itu artinya korelasinya sempurna. Nah, di antara itu ada batasan-batasan yang disebut dengan korelasi lemah itu kalau maksimal 0,5, kemudian korelasi sedang kalau maksimal 0,8, dan korelasi kuat kalau dia lebih dari 0,8 sampai mendekati 1. Nah, yang dikatakan korelasi kuat itu ada sisi positif dan negatifnya. Untuk prediksi, korelasi kuat itu sangat bagus. Artinya dia punya hubungan yang bisa dipastikan. Tetapi kalau untuk hubungan antar variabel dalam fungsi regresi, misalnya untuk menguji multikolinearitas, maka itu yang harus dihindari. Tidak boleh ada korelasi kuat antar variabel independennya. Nah, kita akan mulai dari uji korelasi yang pertama. Nanti akan ada dua, Pearson dan Spearman. Untuk Pearson ini asumsi dasarnya data berdistribusi normal atau parametrik. Jadi skalanya dia adalah interval maupun rasio. Nah, filenya seperti apa? Silahkan kalian buka SPSS kalian di file 01 pearson.sav. SAV ini adalah extension file untuk SPSS. Di dalam file ini kita akan menguji korelasi ada 3 variabel nanti. Dan semuanya kita belum lihat hubungannya seperti apa. Tapi ada 3 yang akan dinilai. Ada data mengenai tingkat stres, ada data mengenai waktu revisi, dan ada data mengenai nilai ujian. Jadi kita bisa kaitkan apakah tingkat stres mempengaruhi lamanya waktu melakukan revisi, ya, ataukah tingkat stres berkorelasi atau mempengaruhi nilai ujian dari mahasiswa. Dan yang terakhir adalah waktu revisi, apakah berpengaruh terhadap nilai ujian mahasiswa atau berkaitan dengan nilai ujian mahasiswa. Jadi dari 3 variabel ini kita bisa menekan hubungan ada 3. Stres dengan revisi, stres dengan ujian, revisi dengan ujian. Ya. Dengan membuka file Pearson, maka kalian bisa melakukan uji dengan cara klik Analyze, Correlate, dan Bivariate. Sudah dibuka datanya? Sudah, Pak. Oke, bisa sambil mengikuti ya. Ini adalah data mengenai revisi, ujian, stres, dan gender. Ya. Data ini tidak ada informasi apakah revisi berpengaruh pada ujian dan sebagainya, tidak ada. Ya. Di sini kita cuma bisa melihat ada data ini dan kita mau cari tahu korelasinya seperti apa. Dan sebetulnya ada data tambahan yaitu gender, tapi nggak kita masukkan. Gender ini kalau kita lihat dia ada dikelompokkan ada pria dan wanita ya. Nah, seperti apa setting seperti ini Anda bisa lihat di variable view. Ya. Di variable view itu ada informasi mengenai nama variabelnya, labelnya, kemudian kalau kalian mau buat kelompok, misalnya yang dummy gitu ya, bisa dibuat di sini, misalkan 1 pria, 2 wanita, atau mau dibalik ya, 1 wanita, 2 pria, sama aja. Intinya nanti di dalam menginterpretasikan kita harus berpatokan dari value label yang kalian pasang atau set di sini.
Untuk skala pengukurannya, untuk revisi, nilai, dan tingkat stres, ini adalah sifatnya ada yang nilai mutlak dan persentase. Maka skala pengukurannya adalah scale. Scale itu artinya dia bisa masuk kelompok interval dan rasio. Tapi kalau di luar scale itu ada nominal dan ordinal, bisa dipilih di sini. Contoh gender. Gender kita punya pilihan 2 ya. Pria dan wanita ya. Belum ada pilihan lain gitu ya. Jadi kita bisa pakai pilihannya nominal. 1 untuk pria, 2 untuk wanita. Oke, dengan cara yang saya informasikan tadi, Anda bisa klik analyze, kemudian correlate, dan bivariate. Kita asumsikan aja nih, data ini terdistribusi normal. Sehingga kita bisa tes seperti apa sih pengaruh dari masing-masing variabel. Nah, yang mau kita uji itu ada 3 kan, waktu revisi, nilai ujian, dan tingkat stres. Maka 3 variabel ini yang harus kita masukkan ke box variabel. Bisa kalian masukin satu persatu seperti ini, atau dengan menu shift, masukin langsung 3-3-nya. Jadi bisa dipilih sendiri ya. Mau satu-satu boleh ya untuk yang belajar atau menguji kesabaran gitu ya. Tapi kalau yang mau langsung sekaligus banyak gitu variabelnya, langsung aja. Di sini udah ada pilihannya, ada Pearson, ada Spearman. Jadi SPSS ini hanyalah alat. Ya. Kita yang akan menentukan mau pakai uji apa. Dengan asumsi bahwa data ini normal, maka kita bisa klik Pearson di sini. Ini default-nya ya. Maka kalau sudah dimasukkan variabel akan diuji, Anda tinggal klik OK. Nanti dia akan keluar hasil. Hasil ini bisa kalian copy untuk nilai ujian kalian atau untuk di data skripsi. Oke. Nah, untuk mengcopy data ini Anda tinggal klik kanan, di sini ada pilihan mau copy sebagai apa? Bisa pakai image, bisa pakai Excel, bisa pakai plain text dan sebagainya. Ya. Cuman untuk ya. Maaf, ini outputnya belum nampak, jadi masih di datanya. Oh, sorry. Output. Sudah kelihatan? Ya, udah. Oke. Nah, di dalam output ini korelasi, maka di sini kalian bisa klik copy ya. Misalkan klik kanan. Copy-nya mau sebagai apa? Bisa Excel, bisa plain text, bisa image atau IMF ya, sama aja. Cuman untuk disarankan kita pakainya image aja. Kenapa? Kalau Excel atau plain text sebetulnya dari dosen udah tahu nih kalian bisa edit di tengah-tengahnya ini. Jadi lebih baik kita langsung ke image saja. Kalau image kan nggak bisa dirubah gitu ya. Nah, data ini akan kita interpretasikan seperti apa sih hasilnya gitu ya. Kalau kita menemukan data seperti ini, hasilnya bisa kita tes ya. Kita dapat 2 langkah tadi. Yang pertama bagaimana cara inputnya seperti ini ya. Ada variabel yang kalian masukkan semuanya, Pearson-nya sudah dipastikan dicentang, kemudian diklik OK, maka dia akan muncul hasil seperti ini. Waktu revisi, nilai ujian, dan tingkat stres. Kita punya 3 tadi ya perhitungannya. Apakah waktu revisi berkorelasi dengan nilai ujian? Apakah waktu revisi berkorelasi dengan tingkat stres? Ataukah apakah nilai ujian berkorelasi dengan tingkat stres? Waktu revisi dengan nilai ujian. Nah, untuk membaca hasil, saya akan membuat cara yang lebih sederhana. Di sini terlihat ada bintang ya. Bintang ini adalah tanda signifikan atau tanda signifikansi. Jadi kalau di dalam hasil uji statistik seperti ini sudah ada tanda bintangnya, tapi ini tidak semuanya ya, tapi untuk software kita kebetulan ada. Yang ada tanda bintangnya artinya sudah dipastikan dia signifikan. Signifikannya berapa? Anda bisa lihat di nilai significance-nya yang di bawahnya. Nah, di nilai significance ini ada nilai 0,00, 0,00, artinya dia signifikan pada level berapa? Di bawahnya sudah ada keterangan. Pada level 0,01 atau 1%. Jadi mau kalian pakai alfanya 5% maupun 10%, dia pasti signifikan. Kenapa? Karena 1% aja dia signifikan.
Dan karena ini default, ini two tail ya, artinya dia dua sisi. Kalau kalian hipotesisnya ada yang positif dan negatif, hati-hati. Nilai signifikansi harus dibagi dua. Tapi kalau kecil seperti ini nggak usah dibagi dua sih, karena sama aja. Nah, dari hasil ini kita mendapati waktu revisi ya, dengan ujian berkorelasi positif signifikan ya. Karena kenapa positif? Karena tidak ada tanda negatif di sini. Ya. Positif signifikan dengan nilai koefisiennya 0,397 ya. 397 artinya di bawah 0,5. Kalau kita kembali ke standar ini tadi ya, artinya korelasinya lemah ya. Korelasinya lemah. Jadi dia tidak akan berdampak secara instan. Waktu revisinya banyak, nilai ujiannya langsung tinggi, enggak. Ya, jadi tergantung dari revisinya dia juga. Ya, jadi korelasinya lemah, tetapi dia punya pengaruh, punya keeratan hubungan yang signifikan, positif ya. Jadi makin banyak waktu revisi, maka secara tidak langsung nilai ujiannya semakin tinggi. Jadi kalau mahasiswa dikasih waktu untuk merevisi skripsi, misalnya dari 1 minggu sama yang 2 minggu sama yang 3 minggu, nilainya akan lebih baik yang revisinya lebih lama waktunya. Yang kedua adalah waktu revisi dengan tingkat stres. Hasilnya negatif dan signifikan. Ini artinya apa? Ya, makin banyak waktu revisi, ya, tingkat stresnya makin turun. Jadi kalau negatif berkebalikan ya. Waktu revisi banyak, tingkat stres turun. Atau waktu revisinya makin sedikit, tingkat stres naik. Bisa didapat logikanya? Bisa, Pak. Ya. Jadi kalau mahasiswa diberikan waktu revisi yang lama, ya, maka dia lebih tenang gitu kan. Oh, saya punya banyak waktu nih untuk merevisi A dan B dan C dan seterusnya, sehingga tingkat stresnya turun. Tapi kalau diburu-buru, minggu depan ya harus selesai gitu kan. Maka kalian akan makin tinggi tuh stresnya. Waduh, ini belum selesai A, B dan C belum dikerjakan lagi, belum dicek ulang dan sebagainya. Itu korelasi yang kita bisa dapatkan dari nilai ini. Yang kedua, yang ketiga adalah nilai ujian dengan tingkat stres negatif signifikan. Ya. Artinya, kalau nilai ujiannya tinggi, ada kemungkinan mahasiswa tersebut tingkat stresnya rendah. Kenapa? Ya, sesuai dengan pengalaman, kalau persiapan kalian ujian baik, nggak stres, justru nilai ujiannya justru baik. Ya. Stresnya rendah, nilai ujiannya tinggi. Tapi kalau stresnya tinggi, ya besok mau UAS, malamnya baru belajar, maka nilai ujiannya jadi lebih rendah ya, karena tingkat stresnya dia makin tinggi aja. Di sini ada tanda negatif. Ini untuk uji korelasi Pearson. Berikutnya kalau uji korelasi Spearman. Informasi dasarnya sama seperti Pearson, dia menguji keeratan dua variabel. Ya. Tapi di sini kita punya asumsi dasar bahwa data tersebut tidak normal distribusinya atau dalam kategori non-parametrik, bisa dalam bentuk ordinal maupun nominal. Nah, kebanyakan kalau Spearman dalam bentuknya ranking. Rankingnya seperti apa? Ya, kita bisa lihat dari contoh di file 02. Di situ kita akan melakukan korelasi antara nilai juri, ya, nilai yang diberikan juri dengan ranking vote SMS dari pemirsanya atau dari penontonnya ya, pada acara stand up comedy. Jadi ada nilai juri, ya, juri yang menilai, ada juga vote SMS dari penggemarnya, ya, penontonnya dalam acara stand up comedy. Jadi stand up comedian melakukan open mic, ya, kemudian juri menilai, tapi juga ada nilai SMS. Nah, biasanya kita bisa lihat kan, belum tentu nilai jurinya sama seperti vote SMS-nya. Dia punya kelompok banyak atau tidak tuh pada saat penjurian. Kita yang nggak tahu di situ. Nah, caranya sama. Masih analyze, correlate, bivariate. Ya. Dengan data 02, kalian bisa coba masukkan kembali. Mari kita coba ya.
Oke, ini data saya Spearman. Sudah terlihat ya. Ada nilai juri, ada nilai dari voting atau dari pollingnya. Ya. Ada yang menganggap si nomor 1 ini peringkat 1, peringkat 3, peringkat 4, dan seterusnya. Jadi ini skalanya ordinal. Dia bukan skala rasio ataupun interval. Nah, jika ada salah satu variabel ya, yang memang dia skalanya bukan parametrik, maka kita biasanya langsung lari ke non-parametrik. Caranya sama seperti tadi, Anda analyze, correlate, bivariate. Tinggal kita masukkan nilai dari juri maupun vote SMS-nya. Kita mau lihat korelasi dua variabel ini. Kemudian checklist-nya dipindahkan ke Spearman. Pearson-nya nggak usah. Oke. Kalau memang nanti ujinya sudah pengen satu arah, misalkan positif atau negatif, tinggal diklik one tail. Tapi kalau kita belum tahu ya two tail saja, standarnya. Nah, setelah kalian klik OK, nanti dia akan keluar nilai seperti ini untuk korelasi, gitu ya. Sudah muncul nilainya, ada Spearman row. Jadi ini menunjukkan bahwa oh ini adalah nilai korelasi yang ditunjukkan oleh korelasi Spearman. Gimana nih cara bacanya? Itu yang penting kan. Cara bacanya adalah sama seperti Pearson. Jadi kita bandingkan nilai vote SMS dengan nilai juri. Lihat dulu ada tanda bintangnya tidak? Oh ada, berarti dia signifikan. Positif atau negatif? Oh ternyata negatif. Berarti sekalipun nilai juri tinggi, nilai juri bagus gitu ya, tetapi tidak akan sama dengan nilai vote SMS. Artinya nilai poolingnya dia itu lebih berbeda jauh dibandingkan dengan nilai juri. Nah, tinggal kita mau menentukan pemenangnya itu dari vote SMS apa nilai juri. Kalau pemenangnya dari vote SMS ya berarti kita ambil angka dari vote SMS yang belum tentu sama dengan nilai juri. Karena di sini negatif dan signifikan. Itu untuk uji coba korelasi Spearman dan sebelumnya adalah korelasi Pearson. Oke, untuk korelasi ada dulu yang mau ditanyakan? Atau saya bisa lanjutkan? Saya mau tanya, Pak. Ya. Helena, kalau misalnya itu kan ada tanda bintang 2. Ya. Kalau misalnya ada muncul tanda bintang 1, correlation is significant at the 0,05. Itu gimana, Pak? Apakah akan berpengaruh terhadap uji-uji yang lain? Sama sih, dia berpengaruh, signifikan juga, tetapi alfanya dia pada 5%. Kalau ini kan bintang 2 berapa nih? 1%, ya kan? Kalau bintang 1, 5%. Nanti ada juga yang bintang 3, 10%. Karena ada 3 level alfa tuh, 5%, 1%, dan 10%. Jadi kalau misalnya ada muncul bintang 2 sama bintang 1 itu nggak apa-apa ya, Pak? Sama aja hasilnya. Sama aja. Oh, iya. Makasih, Pak. Ya, interpretasinya sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena yang berikutnya kita udah geser ke uji beda. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dulu ya. Uji beda 2 sampel. Di sini artinya kalian akan punya 2 sampel ya. Fungsinya apa? Menguji nilai signifikansi statistik, bukan menguji nilai angkanya ya. Kalau angkanya pasti beda ya, tetapi di sini adalah signifikansi statistiknya di antara 2 sampel. Bisa berpasangan, bisa independen. Maksudnya berpasangan bagaimana? Saya mau menilai nilai dari mata kuliah gitu ya pada saat UTS dan UAS itu berpasangan. Kenapa? Karena anaknya sama. Cuman yang diukur beda, satu UTS, satu UAS. Nah, kalau independen
itu terjadi kalau saya membandingkan nilai antara kelas A dengan kelas B. Anaknya kan nggak sama. Jumlahnya juga belum tentu sama. Jadi kita harus tahu fungsinya, kemudian penggunaannya seperti apa. Nah, standar nilainya adalah kita anggap sampel tersebut berbeda secara statistik jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada alfa. Atau ada tanda bintangnya. Jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada alfa. Nah, di sini saya tulisnya alfa. Kenapa alfa? Karena kan alfa itu ditentukan oleh peneliti. Mau kalian 1%, 5%, maupun 10% bebas. Ya. Dikembalikan ke penelitinya sendiri, atau kalau bingung ya silahkan bertanya dengan dosen pembimbingnya. Nah, ada 2 uji BD yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah kalau dia distribusinya normal, kita pakai t-test. Kalau dia nggak normal, nanti kita pakai Wilcoxon. Kemudian untuk t-test seperti apa? Ya, sama, dia punya 2 sampel, kemudian berpasangan, datanya distribusinya normal. Ya, untuk uji normalnya nanti di regresi ada uji normal, jadi biar nggak 2 kali. Kita pakai file yang 03, ya, t-test ya. Kita akan menguji jam belajar mahasiswa yang dikasih reminder, diingetin belajar besok mau ujian, sama yang nggak diingetin. Dalam waktu 1 minggu gitu ya, akan dites jam belajarnya dia sama apa enggak. Siapa tahu yang diingetin jadi lebih sering belajar gitu kan, atau justru yang punya kesadaran diri tinggi tanpa dikasih reminder pun dia belajarnya tetap tinggi. Caranya seperti apa? Dari data ini dibuka, kemudian masuk ke analyze, compare means, paired sample t-test. Saya buka dulu datanya, t-test. Nah, ini data t-test saya. Ini jam belajar yang tidak diingetin 3 jam, yang diingetin 4 jam. Yang mahasiswa kedua yang nggak diingetin cuma 1 jam, kalau diingetin jadi 3 jam. Dan seterusnya. Jadi memang ada perbedaan angka, perbedaan jumlah jamnya. Pasti ya, tetapi secara statistik signifikan apa enggak, kita nggak tahu. Kita lakukan pengujian. Ada analyze, compare means, kemudian paired sample t-test. Nah, karena paired, maka variabelnya harus dimasukkan secara bersama-sama. Bisa kalian shift berdua baru dimasukin, ya. Atau satu persatu juga bisa. Satu, kemudian satu lagi. Tidak ada menu lain, Anda tinggal oke saja, maka dia akan keluar ke hasil output. Maaf Pak, screen-nya Ya? di saya masih belum terganti. Nah, ini baru terganti. Iya. Udah Pak. Sabar ya. Lagi Tadi Pak ya. tadi analyze terus apa Pak? Maaf Pak, tadi saya ketinggalan. Kenapa? Analyze, compare mean, Analyze, compare mean, terus paired sample. per sample t-test ya. Ya, ini kan ada tulisannya kan paired sample test. Di Oke, hasilnya kan muncul. Makasih Pak. Oke. Nah, di sini kita bisa mendapatkan hasil untuk paired sample t-test. Anda bisa lihat di sini, ya ini akan saya pindahkan dulu ke PDF-nya jadi biar gampang. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini ada langkah yang pertama tadi, kalian dengan reminder maupun tanpa reminder. Terus kemudian ini hasilnya. Anda bisa lihat min-nya atau rata-rata tanpa reminder atau tanpa diingetin, mahasiswa itu belajarnya 3,75 jam. Tapi kalau diingetin jadi 5 jam rata-ratanya. Jadi secara angka memang berbeda. Gitu. Bahwa lebih banyak jam belajarnya ketika dia diingetin. Nah, apakah signifikan atau enggak? Kita bisa lihat di paired difference table-nya yang di bawah. Lihat ujung paling kanan, di sini signifikansinya 0,003. Nah, ini mohon maaf tidak ada bintangnya kalau ini. Tapi kita bisa pakai logika. Kalau saya pakai alfa 5%, ini kan 3%. Berarti dia di bawah alfa, otomatis dia signifikan. Tapi kalau saya pakai alfa 1%, berarti dia tidak signifikan bedanya.
Karena ini hasilnya adalah 3%. Berbeda jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada alfa. Maka kita pilih bisa alfa 5% atau 10%. Nah, kalau ditanya bedanya seperti apa, di sini ada angka negatif di min ya. Negatif 1,250. Tanpa reminder dengan reminder. Jadi ini tanpa reminder dikurangi dengan reminder. Hasilnya negatif. Kalau hasil seperti ini dengan kalkulasi seperti ini tanpa dikurangin dengan sama dengan negatif, berarti yang lebih tinggi adalah yang dengan reminder. Nilai dengan reminder lebih tinggi daripada tanpa reminder. Karena tanpa reminder dikurangi dengan reminder hasilnya negatif. Ini dikonfirmasi oleh tabel yang ada di atasnya. Nilai min-nya tanpa reminder lebih kecil dibandingkan yang menggunakan reminder. Jadi memang ada perbedaan jam belajar mahasiswa yang diberikan reminder dengan yang tidak diberikan reminder. Ini untuk uji beda. Jelas ya sampai di sini ya? Oke. Berikutnya apa? Berikutnya masih diuji beda dengan catatan atau asumsi dasar distribusi datanya tidak normal. Kita bisa pakai data yang keempat, Wilcoxon, sudah saya siapkan di situ. Kita ingin menguji perbedaan penjualan promo ya, yang dilakukan pada saat akhir pekan, minggu, dan di tengah pekan atau Rabu. Jadi ada promo weekly promo, jadi promo akhir minggu, ada yang promo tengah minggu. Udah datanya di file 04 Wilcoxon, kemudian caranya pakai analyze. Karena dia tidak normal, berarti kita masuk ke kelompok non-parametric test. Non-parametric test. Kemudian data kita adalah penjualan, jadi satu sampel ya sebetulnya. Cuma beda hari aja, maka kita bisa pakai two related sample. Silahkan kembali ke SPSS-nya dengan data yang keempat. Oh, saya salah copy-nya. Ini sales minggu. Dan ini sales Rabu. Oke. Dengan data ini kita bisa dapatkan pengujian yang berikutnya dari non-parametric test. Kemudian kita dapat two related sample. Nah, disinilah tempatnya si Wilcoxon. Ya. Ada Wilcoxon, ada sign test, ada McNemar, sama homogeneity. Tinggal kalian mau pakai uji yang mana. Kalau cuma uji beda biasa, itu adalah Wilcoxon. Dia di-rankingkan terlebih dahulu, baru diuji. Jadi yang diuji bukan angkanya, tetapi rankingnya. Tapi kalau sign test yang diuji adalah tanda plus dan minusnya. Nanti. Nah, kita sama seperti tadi, tinggal dimasukkan ke kelompok variabel 1 dan variabel 2, sales minggu maupun sales hari Rabu. Kemudian kita oke, nanti dia akan muncul hasilnya di output. Ya. Di output itu hasilnya kurang lebih sama seperti ini. Saya pindahkan ke PDF dulu. Nah, ini dapat hasilnya ya. Penjualan hari Rabu sama hari Minggu. Nilainya signifikansinya 222. Jadi 22,2%. Mau kita pakai alfa 10% pun yang paling tinggi tetap dia tidak terbukti. Artinya apa? Tidak ada perbedaan penjualan yang terjadi sekalipun itu promo ya, di hari Rabu maupun di hari Minggu. Sama saja. Secara angka bagaimana? Kalian bisa lihat ranknya. Memang paling banyak di hari Minggu. Ya. Paling banyak di hari Minggu. 12,6 ranknya.
Tapi kalau di hari Rabu 6,39. Kayaknya jauh tuh angkanya gitu ya. Tetapi secara statistik ternyata tidak berbeda. Itu untuk uji Wilcoxon. Korelasi sudah, uji beda sudah. Berikutnya kita akan masuk regresi. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sebelum kita masuk regresi. Tidak ada? Ya, berikutnya adalah regresi. Ini yang paling banyak dipakai mahasiswa dari survei yang ada. Ya. Di semester ini ya, mungkin di semester lain mungkin nanti bisa beda. Ya. Apa sih fungsinya regresi? Itu adalah untuk menguji pengaruh variabel independen kepada dependen. Ya. Biasanya dependennya cuma satu, independennya banyak. Ada juga yang dependennya lebih dari satu. Tetapi paling dominan mahasiswa rata-rata menggunakan satu dependen dan banyak independen atau minimal 3 lah ya, idealnya. Nah, untuk melakukan uji regresi seharusnya kita melewati asumsi dasarnya dulu, yaitu asumsi klasik. Apa itu asumsi klasik? Artinya data regresi itu harusnya normal. Dari mana dibuktikan? Dengan nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa untuk nih uji normalitasnya. Nanti kita akan lihat ada beberapa yang mengalami masalah-masalah regresi yang kita akan coba selesaikan. Yang kedua adalah multikolinearitas. Itu bisa ditunjukkan kalau di SPSS dengan nilai tolerans di atas 0,1 atau VIF kurang dari 10. Untuk yang EVIUS nanti akan saya jelaskan cara membacanya. Untuk heteroskedastisitas, kalau di SPSS kita pakainya plot, ya, atau pakai peta, pakai mapping. Tapi kalau di EVIUS nanti pakainya angka. Untuk autokorelasi kita pakai nilai Durbin-Watson. Ya, biasanya rata-rata antara 1,5 sampai 2,5. Ini artinya kalau kita memenuhi semua standar asumsi klasik ini, maka regresi kita sebetulnya layak. Dan kalau masih ada yang tidak signifikan di antara hasil uji regresi setelah melewati asumsi klasik, ya, ada kemungkinan data-data kalian masih mengandung unsur-unsur bias. Yang pertama, kita akan coba dari file 05 atau regresi A. Di regresi A ini kita akan melihat, saya berikan data, ya, di situ ada data kode perusahaan, ada data tahun, ya, kemudian ada total aset, ya, kemudian total asetnya itu artinya kita logaritma natural, jadi supaya lebih smooth, ya. Kedua adalah inventory, yaitu nilai persediaan dibagi total aset, jadi hasilnya nggak gede-gede, nanti hasilnya dalam bentuk persentase, ya, atau desimal. Kemudian hutang juga sama, supaya nggak terlalu jauh ya range-nya, misalkan hutang perusahaan 1 miliar sampai 1 juta, ya kita bagi aja dengan total asetnya. Jadi nanti relatif atas aset. Kemudian untuk aset tetapnya atau PPE-nya dibagi dengan total aset, laba bersih dibagi aset atau ROA, kemudian ada juga umur perusahaan. Nah kalau umur nggak dibagi apa-apa ya, karena itu menunjukkan waktunya dia beroperasi. Nah untuk data ini kita akan menguji faktor penentu ETR. Apa itu ETR? Yaitu tarif pajak efektif atau effective tax rate. Ya. Untuk ETR ini kita coba abaikan efek tahunnya dulu, ya. Karena kalau kita pakai efek tahun nanti jadinya ke data panel. Ya. Nah, karena kemarin tidak ada request data panel, ya kita pakai regresi biasa yang cross sectional. Caranya di SPSS lebih sederhana, analyze, regression, dan linear. Ya. Nanti kita coba bagaimana langkah-langkahnya untuk melakukan uji ini. Nah ini data yang saya miliki, ya. Saya hapus dulu residualnya. Oke, kita punya data kode perusahaan, ini kode dari Bursa Efek, kemudian data tahunnya tahun 2012, 13 sampai 17, 12 sampai 17 dan seterusnya. Jadi total datanya banyak. Kemudian ada logaritma natural dari total aset. Ini inventory dibagi total aset, jadi ada persentasenya 4%, 11% gitu ya. Kemudian leverage-nya juga sama dibagi total aset. Ini jumlah aset tetap
dibandingkan dengan total aset. Jadi kayak contoh ini aset tetapnya ada 80% dari total aset. Jadi aset tidak tetapnya atau aset lancarnya 20%. Makin ke sini makin turun gitu ya. Pak, maaf, di saya layar Bapak itu masih tabel Wilcoxon. Wilcoxon ya, sorry. Udah? Ya udah, makasih Pak. Oke, terima kasih. Sorry, saya nggak. Soalnya tadi juga kayak gitu Pak, yang waktu sampel t-test masih sebelumnya kayak gitu Pak. Oh, oke. Jadi saya geser share screen-nya nanti. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, ini adalah data yang akan kita pakai. Ada size, inventory, leverage, PPE, ROA, age atau umur perusahaan, dan ETR. Yang akan kita prediksi adalah ETR, atau ini adalah variabel Y-nya. Sisanya kita anggap sebagai variabel X. Atau mau 1X, sisanya variabel kontrol, terserah ya. Intinya Y-nya cuma 1, sisanya adalah variabel penjelasnya. Nah, caranya bagaimana? Anda bisa klik Analyze, Regression, Linear. Variabel dependennya apa? 1, cuman tarif pajak efektif. Variabel independennya kita masukkan semua, abaikan yang aset, yang tahun tadi ya. Jadi kita abaikan semua di situ. Oke. Nah, berikutnya jangan di oke dulu ya. Kita masih belum selesai. Ya, jangan di oke dulu. Di sini ada beberapa kotak yang harus kita sesuaikan. Yang pertama dari statistik. Nah, kalau kita klik, kita harus nyalakan collinearity. Ini untuk uji multi-call dan Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Jadi nyalakan aja. Oke. Kemudian di sisi plot, ya, kita akan coba uji heteroskedastisitasnya. Ya. Kita bisa buat peta atau mapping scatter plotnya dari nilai prediction, ya, nilai prediction itu yang di sini, nilai Z yang sudah diprediction masuk ke sumbu X, kemudian nilai standardized residualnya sebagai sumbu Y. Kalau kebalik bagaimana Pak? Ya hasilnya cuma kebalik aja. Tapi di sini kita nggak lihat kebalik atau nggak kebaliknya, tapi sebaran datanya. Kalau dia menyebar ya oke, tapi kalau nggak menyebar ya mau dibolak-balik kayak apapun sama aja. Gitu. Yang terakhir di tempat yang ini save, ya, ada unstandardized residual, diklik aja. Ini untuk kita pakai menguji normalitas. Nah kalau sudah, silahkan klik OK. Ya. Nanti datanya akan keluar di output ya. Tetapi kita tetap kembali lagi ke data awalnya dulu, di regresi 5-nya dulu. Di regresi 5 akan muncul residual 1. Nah, residual ini adalah nilai residual dari keseluruhan model. Keseluruhan model. Nah, ini yang akan kita pakai untuk uji normalitas. Caranya bagaimana? Normalitas itu ada di Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Yang kita masukkan adalah unstandardized-nya aja. Dan jangan lupa masuk ke bagian plots. Ya. Di sini ada normality plot with test. Ini kita klik. Kemudian di bagian display-nya nggak usah ditampilin semuanya. Nanti terlalu banyak sampah-sampah output-nya ya. Plotnya aja. Ya. Setelah itu baru kita kembali ke hasil output kita. Nah, di output kita paling bawah atau paling terakhir akan muncul nilai normalitas. Cukup banyak ini outputnya, tapi tidak kita pakai semuanya. Yang akan kita pakai sudah saya ambil. Nanti Anda bisa cek lagi ya di PDF-nya. Nah, ini sekarang di layar kalian PDF saya ya. Betul Iya, ya? Pak. Oke. Jadi tadi saya pastikan dulu di blok statistik ya, silahkan diklik collinearity sama Durbin-Watson.
Di save, diklik yang unstandardized residual. Kemudian untuk plotnya ada yang standardized residual dan nilai Z prediction. Kalau itu sudah dilakukan, nanti sudah keluar hasil output, maka lakukan uji normalitas data. Analyze, descriptive statistic, explore. Nanti kalau ketinggalan bisa dilihat di PDF yang saya sertakan di link. Jangan lupa diklik normality plot with test. Karena kalau nggak diklik ini ya nggak akan keluar nilai normalitasnya. Nah, hasilnya apa? Kita dapat angka seperti ini. Yang pertama di tengah-tengah, saya berikan kotak nih. Test of normality. Dari judulnya aja udah bisa dilihat bahwa ini adalah tes untuk menguji normalitas data. Standarnya, signifikansinya harus lebih besar daripada alfa. Maka di sini dia lebih kecil. Nah, nilai kecil banget nih. Berarti menunjukkan data kita sebetulnya tidak normal. Distribusinya datanya nggak normal. Ditambah, harusnya data itu random atau menyebar. Ini plotnya tidak menyebar. Berarti data kita yang kita pakai buat latihan sekarang itu punya dua masalah. Yang pertama, normalitasnya tidak terpenuhi. Yang kedua, dia nggak hetero, tapi dia homogen ini datanya. Artinya apa? Ada data-data yang sifatnya outlier atau yang harus dikeluarkan, yang sifatnya pengganggu. Seperti apa? Nih ada yang satu di kanan. Ini data yang nomor berapa kita nggak tahu. Ada juga yang di atas, ya. Ada juga yang di sekeliling ini. Jadi kalau ini kita hilangkan, kemudian kita resize lagi, dia bisa jadi menyebar. Jadi kita sudah punya dua masalah ya, hetero dan normalitas. Kemudian untuk multicall, nilai toleransi harus di atas 0,1, aman. VIF di bawah 10, aman. Jadi kita tidak punya masalah di situ. Durbin Watson antara 1,5 sampai 2,5. Nah ini yang nggak aman juga. Berarti ada masalah di autokorelasi. Nah untuk kasus kita, yang pertama kita mengabaikan nilai tahun. Nilai tahun tadi ya. Jadi year-nya nggak usah kita lakukan regresi. Maka otomatis kita bisa eliminasi si Durbin Watson autokorelasi. Ya, jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Jadi kita bisa kecualikan karena kita tidak menguji efek tahunnya. Yang kedua normalitas, datanya tidak normal. Kita bisa atasi dengan cara central limit theory. Kalau data kita besar, maka bisa diasumsikan normal. Nah, beberapa referensi dia bilangnya 100. Nah, sampelnya ini berapa? Degree of freedom 588. Degree of freedom itu artinya jumlah N sampel dikurangi 1. Jadi sampel kita jumlahnya ada 589. Di atas 100. Ya. Kalau di atas 100 itu artinya kita bisa mengasumsikan distribusinya normal. Jadi untuk masalah ini normalitas sudah bisa diatasi. Masalah autokorelasi sudah bisa diatasi. Multicall nggak ada masalah. Hetero aja yang masih bermasalah gitu ya. Kalau hetero bermasalah, ya salah satunya adalah dengan melakukan uji Glaser atau dengan cara memangkas data, memotong data. Siapa yang dipotong? Ya ini yang nilainya jauh-jauh ini. Atau dikurangi variabelnya, atau dikurangi jumlah datanya, dibuang outlier-nya. Gitu. Jadi cuma itu salah satu solusi yang bisa ditawarkan oleh SPSS. Kemudian kita lanjutkan ke hasil uji regresinya. Nah, untuk uji regresi kita bisa lihat yang pertama Anda lihat dari adjusted R-square-nya dulu. Karena kita cuma punya satu model, ya kita bisa pastikan di sini 0,027, artinya 2,7% saja. Berarti kecil sekali ya pengaruhnya. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel independen bisa menjelaskan variabel dependen hanya sebesar 2,7%. Artinya 97,3% itu tidak ada di variabel kita. Dan itu nanti akan terbukti di nilai uji T. Dari sekian banyak variabel kita, hanya ada logaritma atau total aset yang signifikan.
0,021 dan aset tetap dibagi aset total aset atau PPE. Artinya hanya ada 2 variabel di antara 6 variabel yang signifikan. Berarti kan pengujian kita sebetulnya ada kok bagus ya, tetapi tidak semuanya. Kenapa saya bisa bilang bagus? Karena untuk modelingnya, untuk uji F-nya dia signifikan. Ini lihat, signifikannya untuk F 0,001. Artinya memakai alfa 5%, memakai alfa 10%, dia signifikan. Kalau 1% pas banget itu. Jadi gedein sedikit ya, 5% gitu. Supaya menunjukkan bahwa model kalian oke, konstantannya oke, significance, tetapi untuk variabel yang diamati hanya ada 2 yang terbukti, yaitu total aset dengan PPE. Itu untuk membaca hasil regresi linear berganda ya. Ini regresi linear berganda. Nah, berikutnya kalau pakai moderasi bagaimana? Ya, sebetulnya langkahnya sama. Ya, langkahnya sama. Ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pada saat melakukan pengujiannya saja. Jadi di sini kita akan menguji pengaruh size dan PPE. Dari data tadi kan cuma ada 2 ya yang terbukti. Size sama PPE terhadap ETR. Kemudian saya ambil satu leverage variabel ini sebagai moderasi. Maka kalau kita coba lihat kembali di regresinya, silakan dibuka dulu regresi yang 06, moderasi. Nah, di regresi moderasi kita mendapatkan informasi ada size, ya, logaritma natural total aset, ada leverage, artinya total hutang dibagi total aset, ada nilai PPE, ada nilai ETR. Kemudian inilah yang ditambahkan di regresi moderasi. Kita berikan perkalian untuk size dikalikan dengan leverage. Size dikali leverage, ketemu angka sekian. PPE dikalikan leverage, ketemu angka sekian. Jadi kita butuh keluarkan 2 variabel baru, size dengan leverage, PPE dengan leverage, untuk melihat efek moderasi leverage di dalam hubungan atau relation antara size dengan ETR atau PPE dengan ETR. Nah, untuk membuat fungsi yang seperti ini bisa dilakukan langsung di SPSS, bisa juga kalau mau lebih advance gitu ya, buat dulu di Excel, dikalikan sendiri. Tapi kalau saya biasanya langsung dari sini, transform, compute, saya bikin nama variabel baru, misalnya apa, contoh misalkan saya mau bikin variabel size dengan contohnya nih, misalkan size dengan leverage, saya mau coba variabel baru gitu kan. Bagaimana caranya? Saya harus tahu nilai size-nya, saya masukkan, saya kalikan dengan leverage. Nah, kalau sudah selesai tinggal oke. Nanti dia akan muncul sendiri variabelnya. Jadi mau manual di Excel boleh, mau langsung di SPSS bisa. Caranya sama. Caranya dengan analyze regressions linear. Dengan cara yang sama Anda bisa lakukan itu. Untuk variabel dependennya masih sama, ETR. Untuk variabel independennya ada size, total aset, leverage, kemudian efek moderasinya. Jadi semua dimasukin. Menu yang lain juga sama. Collinearity, Durbin Watson, kita masukkan semuanya. Ya. Plotnya juga sama. Ya. Untuk residualnya juga sama. Kemudian setelah dites juga Anda langsung masukkan nilai dari normalitasnya. Langkahnya sama persis seperti tadi, maka dia akan muncul hasil ya di output ya. Kemudian saya langsung aja pindahkan hasilnya ke regresi moderasi ya di sini. Nah, di hasilnya yang lainnya kurang lebih sama, yang akan saya soroti cuma di tabel yang ini. Di sini menunjukkan nilai
konstantanya bagus ya. Untuk total aset masih signifikan, masih sama ya, hasilnya signifikan. Untuk PPE sama juga signifikan ya. Tetapi Anda lihat untuk size dikalikan dengan leverage tidak signifikan. PPE dikalikan leverage tidak signifikan. Jadi ini menunjukkan bahwa leverage tidak bisa menjadi variabel moderasi. Kalau dia hasilnya signifikan, berarti dia bisa jadi moderasi itu. Tinggal kalian lihat di sini, negatif atau positif. Memperkuat, kalau positif artinya dia memperkuat hubungannya, tapi kalau negatif berarti dia memperlemah hubungannya. Nah, kebetulan hasil kita tidak signifikan semuanya. Gitu. Jadi tidak bisa kita pakai sebagai moderasi itu, si leverage. Mudah-mudahan itu membantu buat yang melakukan uji regresi menggunakan moderasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya geser ke kuesioner, kita masih pakai SPSS dulu nih. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai regresi linear berganda dan moderasi? Atau masih mencerna? Oke, saya lanjutkan dulu kalau tidak ada yang bertanya. Berikutnya kita akan pakai file 07, regresi K awal. Kenapa ada nama K awal? Nanti akan saya coba bandingkan dengan yang dinamakan MSI atau metode successive interval. Jadi saya sudah punya dua data, ya. Yang satu regresi dengan data awal dan yang satu sudah ditransfer menggunakan successive interval. Nanti saya akan lihat atau saya akan tunjukkan bahwa hasilnya sama. Kenapa saya perlu tunjukkan? Karena nanti kalian ada kemungkinan ya akan coba di-challenge sama pembimbing kalian. Apakah mau menggunakan MSI atau tidak. Nah, di sini saya akan buktikan bahwa mau di MSI apa enggak. Asalkan kita pakai total gitu ya, hasilnya akan sama. Ya. Kita akan coba datanya, kita buka dulu di regresi. Oke, sudah kelihatan semua data saya regresi? Nah, di data ini akan sebetulnya di dalam pertanyaan kuesionernya ya, kita punya sejumlah 11 pertanyaan. 3 pertanyaan untuk PK, diwakili PK1, PK2, PK3. 4 pertanyaan untuk KO, KO1, 2, 3, 4, dan 4 pertanyaan untuk KK. KK1, 2, 3, dan 4. Nah, ini jawabannya semua menggunakan Likert scale atau menggunakan skala yang digunakan di kuesioner, misalnya 1 sampai 5. Ini kebetulan 1 sampai 5 ya. Kalau kita bisa lihat di sini angkanya ada 4, 3, 2, paling tinggi 5, paling rendah 1. Jadi dia skala menjawabnya adalah 1 sampai 5. Nah, untuk melakukan operasi regresi dengan cara seperti ini atau kuesioner, maka yang akan kita pakai bukan data mentahnya. Kalau kita pakai langsung data mentahnya itu otomatis salah. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Yang harus kita pakai adalah totalnya. Ketika data di sini kan harusnya bentuknya nih kan ordinal bentuknya. Ini saya lupa rubah ya. Harusnya data ini ada ordinal bukan nominal ya. Kan dia punya urutan kan 1 2 3 4 5 gitu. Nah, ketika sudah menjadi total, maka dia akan berubah menjadi rasio atau scale. Sehingga tidak ada kendala lagi mau dia MSI apa enggak, hasilnya pasti akan sama. Nanti akan saya tunjukkan. Ya. Jadi yang akan kita pakai adalah totalnya saja. Dengan cara yang sama seperti yang kalian coba lagi regresi linear berganda, ya, kita coba masukkan
pertanyaannya apa sih? Apakah ada pengaruh antara PK dan KO terhadap KK? Jadi KK ini adalah variable independen, variable dependent, PK dan KO adalah variable independennya. Jadi kita pakai totalnya saja. Kalau instrumen-instrumen yang lain itu hanya dipakai untuk uji validitasnya saja. Tapi kalau untuk pengujian regresi kita hanya pakai di ininya saja, apa namanya, totalnya saja. Kalau kalian coba masukkan dengan langkah yang sama, nanti akan keluar hasilnya. Hasilnya seperti apa kita akan lihat di sini di PDF yang sudah saya buat. Nah, tes normality-nya dia hasilnya 0,200. Jadi dia di atas dari alfa kita. Mau kita pakai alfa 10%, nggak ada masalah. Berarti data dia terdistribusi secara normal. Jadi tidak ada masalah normalitas. Yang kedua, masalah sering muncul adalah hetero. Bisa dilihat di tabelnya, di gambarnya. Apakah dia ngumpul atau menyebar? Oh, ternyata menyebar. Berarti dia tidak ada masalah. Yang ketiga, kita lihat Durbin Watson-nya. Antara 1,5 sampai 2,5. Di sini 2,012. No problem. Ya. Berarti boleh. Asumsi klasik lolos. Tolerance di atas 0,1, iya. VIF di bawah 10, betul. Berarti uji asumsi klasik semuanya terpenuhi. Dan kita lihat hasilnya. Berapa sih determinasinya? 9,8% atau 0,098. Berarti variabel kita kan cuma ada 2 tuh sebagai prediksinya. PK dan KO itu menjelaskan sebesar 9,8% dari KK. Apa itu namanya? Yaitu hanya nama variabel aja. Tapi di sini kita bisa lihat hasilnya terbukti bagus. Untuk uji F signifikan. Ya. Sig-nya kecil sekali, 0,000. Artinya model ini bagus. Dan untuk pengujian individual, uji T, Anda bisa lihat di tabel koefisien, nilai PK signifikan, ya, nilai KO signifikan. Positif semua lagi. Jadi PK berpengaruh positif terhadap KK. KO berpengaruh positif terhadap KK. Jadi kalau mau saya perjelas, PK itu sebenarnya adalah performance atau performance individu, ya. Kinerja karyawan secara individu. KK itu adalah kinerja perusahaan, artinya kalau kinerjanya individu bagus, maka kinerja perusahaan juga akan bagus. Logis sekali gitu ya. KO adalah komitmen. Kalau karyawannya komitmennya tinggi, maka kinerja dari perusahaannya juga tinggi, bagus. Jadi ini logis sekali. Perusahaan yang performance individunya bagus, kemudian komitmennya tinggi, artinya dia tidak pengen pindah ke tempat lain, tidak berpikir dia akan change perusahaan dan sebagainya, itu sangat membantu perusahaan untuk semakin berkembang dan dia menunjukkan performa yang sangat baik. Itu sangat realistis sekali. Nah, di variabel yang berikutnya, di file yang berikutnya itu kan disediakan yang dalam bentuk MSI. Ya. Silahkan kalau kalian mau coba, hasilnya akan sama nih seperti ini. Normality-nya 0,2 juga, ya, sama. Kemudian scatter plot-nya juga sama, ya. Untuk summary-nya kurang lebih sama semua. Nah, kalau dirangkum kurang lebih seperti ini, ya. Perbandingannya untuk yang menggunakan data total dengan MSI. Makanya saya bilang hasilnya pasti akan sama. Kenapa? Normalitasnya sama-sama normal tuh, 0,2. Heteronya sama-sama menyebar. Jadi yang satu tanpa di MSI, cuma pakai total. Yang satu harus ditransform dulu ke MSI, baru dilakukan pengujian. Kemudian untuk toleransinya sama-sama di atas 0,1, VF-nya kurang dari 10. Ya, 3 item sudah sama. Autokorelasinya cuma beda-beda tipis. Ya. Tapi semuanya sama-sama tidak ada masalah autokorelasi. Di antara 1,5 sampai 2,5. Uji F-nya pun sama-sama signifikan. Uji T-nya sama-sama signifikan. Sama-sama signifikan. Kalau kau lihat di sini, ini saya kurang 0 aja ya. Ini harusnya 0,01, 0,014. Ya, di sini kan terlihat ya. Artinya apa? Mau kalian pakai total, mau kalian pakai MSI, hasilnya akan sama. Gitu. Jadi
Tidak ada perdebatan lagi ya. Siapa mau pakai MSI boleh, silahkan. Enggak juga, enggak apa-apa. Kembali ke mahasiswanya aja, maunya bagaimana. Oke, itu untuk yang kuesioner. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya pindah menggunakan eViews? Ada yang mau ditanyakan? Tanya Ya, dong Pak. oke. Tadi yang uji normalitas yang misalnya kan pakai data sekunder. Nah, misalnya kan dia nggak lulus nih uji normalitasnya. Nah, tadi kan Bapak bilang pakai central min teori ya Pak. Itu tadi Central limit central min teori. teori kayak gimana? Ya, Ya, central min teori kayak gimana? Kayak seperti gimana sih Pak? Boleh diulang? central limit teori. Ya, Mm-mm. central limit teori itu nggak gimana-gimana. Ya, central limit teori itu ada teori yang menyatakan, ya, kamu bisa cari kok di Google ada, di buku teori akuntansi ada, bahwa sampel atau di buku statistik paling banyak ya, bahwa sampel yang jumlahnya besar atau banyak itu bisa diasumsikan atau cenderung diasumsikan berdistribusi normal. Jadi dia cuma pernyataan aja, bukan pengujian ya, dia cuma pernyataan aja. Oke Pak. Terus di situ tuh ada minimal sampelnya nggak Pak? Minimal sampel untuk apa? Yang Central bisa limit teori. dikatakan besar. Ya, di beberapa buku statistik bilangnya 100. 100 ya Pak? Ya, tapi kalau di buku penelitian sosial itu 30. Contoh ya misalkan buku penelitian psikologi itu 30. Kenapa? Karena mereka kan objek amatannya adalah manusia atau perilaku. Nah, biasanya nggak mungkin mengumpulkan sampai 100. Jadi dia pakai standar 30. Tapi kalau data keuangan idealnya 100. Oh, oke Pak. Oke. Makasih ya Pak. Ya, ada lagi yang masih belum jelas? Ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Sebentar, di chat ya. Angela. Di kolom chat sebentar. Oke. Kalau semisal data saya X1, kurs mata uang itu dalam rupiah. Sedangkan suku bunga X lainnya suku bunga dalam bentuk persentase. Jadi bagaimana memasukkan datanya ke SPSS? Oke. Kalau yang persentase nggak ada masalah. Ya. Kalau rupiah itu kurs kan ya, bukan nilai asetnya kan, nilai kursnya kan. Ya. Kalau nilai kursnya misalnya dia 16.000 misalkan kayak pound sterling gitu ya, 16.000, 18.000 atau dalam dolar 15.000, 14.000. Nah, untuk memperkecilnya dibagi aja dalam satuan ribu. Jadi misalkan 16.000 jadi 16, 15.000 jadi 15. Kalau sampai jutaan gitu ya, ya dibagi dalam bentuk juta. 1 juta jadi 1, 5 juta jadi 5. Jadi supaya dia di resize lebih kecil sehingga nanti untuk perbandingan antara persentase, kan satunya persentase tuh 0 sampai 1 gitu ya, paling tinggi yang angka 1 kalau persentase. Kalau ini kita harus kecilin dia dengan cara itu tadi, dibagi dengan satuannya. Atau kalau memang dia total aset nih, biasanya total aset itu paling banyak, itu dipakainya logaritma natural. Tapi kalau kurs ya setahu saya paling banyak dipakainya menggunakan pembagi satuan dalam bentuk ribuan ataupun ratusan ribu. Gitu. Apakah itu bisa menjawab, Angela? Ada lagi dari mahasiswa yang mau bertanya? Pak, mau tanya dong, Pak. Ya. Seandainya kalau misalkan yang nilai koefisien betanya yang diuji mana ya tadi ya, uji T atau uji F itu mayoritas negatif, itu kira-kira bermasalah nggak ya, Pak? Apakah negatif itu jelek? Itu dulu pertanyaan saya. Nggak selalu sih ya. Nah, enggak kan? Iya. Jadi nggak apa-apa, Pak. Maksudnya nggak mempengaruhi kayak mode regresinya baik atau enggak gitu. Oh, harusnya sih tidak ya. Jadi gimana ya saya bilangnya?
Sebentar, saya ambilkan contoh dari tempat saya tadi. Oke, Pak. Share screen saya di PDF ya. Iya, Pak, betul. Oke. Saya ambil contoh yang yang ini tadi. Sama, kalau kita ambil koefisien beta negatif ya sama seperti korelasi tadi negatif. Artinya kan yang satu variabel naik, yang satu variabel turun, gitu ya. Nah, contoh misalnya, apakah negatif itu selalu jelek? Tidak juga. Kalau memang dia logikanya begitu ya nggak ada masalah. Contoh nih, waktu revisi dengan tingkat stres negatif, gitu ya. Mau kalian bentuk regresi, ini kan korelasi nih. Kalau jadikan regresi pun dia tetap akan negatif sama. Artinya apa? Memang logikanya begitu. Kalau kalian diberikan waktu revisi lebih lama sama lebih sedikit, lebih stresan mana coba? Lebih panik mana? Atau kalian diberikan waktu tugas, misalkan tugas kuliah, waktunya 1 minggu sama waktunya 1 semester. Tingkat stresnya lebih gede yang mana? Pasti 1 minggu kan. Jadi makin tinggi waktu revisinya, maka stresnya makin rendah. Itu logikanya begitu. Jadi apakah itu jelek? Ya enggak juga. Kan tergantung dari konteksnya. Konteksnya apa gitu. Kalau memang dia konteksnya negatif, ya nggak ada masalah dong. Memang harus negatif gitu. Contoh nih, contoh di uji regresi yang sebelumnya ya, yang ini sebelumnya. Nah, di sini dapat nilai yang signifikan apa? PPE, nilai aset tetap dibagi total aset. Koefisiennya positif 0,8 dan dia signifikan. PPE ini positif, artinya apa? Kalau ada penambahan nilai aset, berarti tarif pajak efektifnya makin tinggi. Artinya nilai tarif pajak efektifnya atau nilai persentasenya makin gede. Kalau nilainya makin gede, ya, nilainya makin gede, itu menunjukkan tanda yang jelek atau yang buruk. Yang jelek atau yang baik. Tarif pajak efektif. Tarif pajak efektif itu dikatakan efektif kalau tarifnya makin kecil. Jadi harusnya dia negatif yang bagus, bukan positif. Nah kalau dia positif, berarti menunjukkan kita nggak boleh nambahin aset tetap nih. Karena tarif pajak kita akan tetap tinggi. Kalau untuk perusahaan rugi. Mendingan yang ditambahin jangan aset tetapnya, tetapi total asetnya. Kenapa? Ini negatif nih total asetnya. Total asetnya naik, negatif. Oh, berarti kita bisa dapat manfaat pajak. Berarti yang harus kita tambahin apa? Bukan aset tetap, tapi justru aset lancarnya. Begitu. Apakah penjelasan saya masuk akal? Masuk akal, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi negatif tidak berarti jelek. Positif juga tidak berarti jelek. Sama berarti nih, negatif sama positifnya ini itu, Pak, berhubungan sama interpretasi hasil kita aja kan ya, Pak? Dia nggak berpengaruh sama modelnya? Enggak. Oke, Pak. Ya, tergantung dari konteks kalian, interpretasi kalian seperti apa. Oke, Pak, contoh aja nih, contoh lain misalnya apa misalkan ini kalian lagi rapid test nih, hasilnya maunya positif apa negatif? Kan negatif belum tentu jelek kan? Negatif justru malah kalian cari gitu kan. Kalau positif, nah kalian malah nggak berani gitu. Jadi sama seperti itu. Jadi bukan positif atau negatifnya, tetapi makna di balik angka itu apa? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Masih ada lagi sebelum saya pindah ke eViews? Nah, untuk eViews ini memang saya tidak terlalu banyak menjelaskan karena sebetulnya di modul yang saya berikan itu sudah ada ya. Nanti akan saya sambil kupas cara bacanya gitu. Tapi di sini yang perlu saya pastikan adalah kita akan menggunakan satu contoh dulu, menggunakan regresi linear berganda menggunakan eViews ya. Keunggulannya eViews itu
dia bisa langsung menyesuaikan kalau terjadi masalah dengan data. Pak Bayu, itu Karen ada bertanya di kolom chat. Oke. Faren ya, jika data saya sekunder dan hasil normalitasnya belum lolos, apakah boleh melakukan transformasi data atau menggunakan metode Monte Carlo? Jika boleh, berapa kali diperbolehkan untuk melakukan transformasi data? Oke. Ini pertanyaan yang sebetulnya apa ya? Ya biasanya ditanyakan mahasiswa juga sih. Boleh nggak Pak transformasi data? Ya boleh. Kan data kalian. Ya, kalian yang tahu karakteristik datanya. Silahkan mau ditransformasi misalnya dengan cara dibagi total aset, mau dikalikan apa, terserah. Yang penting apa? Pada saat menginterpretasikannya jangan salah. Contoh nih, contoh. Tadi saya total aset, saya pakai logaritma natural. Kenapa? Karena kalau saya pakai total aset, pasti nggak akan normal. Jadi saya logaritma natural dulu, saya logkan dulu. Angkanya jadi kecil, 30, 21, dan sebagainya. Hasilnya signifikan. Berarti untuk menguji angkanya kembali atau saya balikin lagi, bukan berarti angkanya misalnya hasil koefisien 0,8. Bukan berarti dia 0,8 kali, enggak. Tapi justru saya anti-log dulu. Kan tadi saya log. Harusnya saya balikin dulu anti-log 0,8 berapa. Nah, ketemu angka itulah yang akan kita interpretasikan. Boleh pakai metode transformasi apapun silahkan. Mau Monte Carlo itu kan dengan dasarnya asimptotiknya sama gitu ya. Mau melakukan binsorizing, mau melakukan cutting data, pakai mau dipotong yang high up atau scale up dan sebagainya itu bebas ya. Mau di centering boleh-boleh aja. Yang penting pada saat menjelaskan jangan lupa tadi datanya nggak data mentah itu, datanya ditransformasikan. Jadi harus dikembalikan lagi. Sama seperti kalau yang kuesioner, pakai MSI. Ketika ketemu hasilnya positif dan negatif gitu kan, hati-hati. Hati-hati. MSI itu ada metodenya, jadi harus dibalikin dulu ke data mentahnya dia harusnya gimana. Makanya kalau kita pakai total, itu nggak usah pakai dibalikin lagi ya, datanya. Karena udah otomatis hasilnya sama kan kalian pakai data mentah, data raw-nya. Di data raw kita berbicara apa adanya. Tapi kalau data yang ditransformasikan, ya kita pakai penjelasan dari hasil transformasinya atau dikembalikan lagi ke data awal dengan cara perubahan formula pada saat dilakukan transformasi. Begitu ya Faren ya. Ini kayaknya Faren lebih advance nih, lebih tahu mengenakan transformasi data. Ya Pak, makasih ya Pak. Oke. Oke, masih ada lagi? Saya lanjut dulu ya. Nah, nanti saya dikasih tahu kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab ya. Oke, di sini kita akan pakai file 09 regresi A dari WF1, work file 1 miliknya Evius ya. Nah, ini adalah data yang sudah saya sediakan di Evius. Sebelumnya kalau ada yang bertanya, Pak, cara input data lewat Evius bagaimana gitu kan? Bisa juga sih sederhananya. Jadi misalkan di sini ada file, kalian bikin new work file aja. File, new work file. Kemudian, nah di sini baru pilih. Kalian datanya itu nggak pakai tanggal, jadi pokoknya jumlah aja, atau pakai tanggal, atau panel. Kalau pakai tanggal gitu kan, atau pakai dated, dari tahun berapa sampai tahun berapa. Atau kalau dari bulan apa sampai bulan berapa. Kalau nggak pakai tanggal ya tinggal unstructured atau undated, tinggal jumlahnya ada berapa. Nah kalau udah nanti dia akan ketemu work file-nya, kalian tinggal masuk ke quick, di sini ada empty group. Nah kalau ada empty group, copy aja datanya di sini, nanti akan muncul dengan sendirinya. Jadinya nanti kayak punya saya nih, dia ada satu grup muncul semuanya. Pakai empty group, nanti dia akan muncul data size, inventory, leverage, PPE, ROA, age, dan ETA. Semuanya ada, jumlah sampel saya ada 588.
Ini layar kalian di Evius kan ya? Nah, sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana cara mengolahnya? Ya, bagaimana cara mengolahnya? Sebenarnya untuk melakukan pengolahan di Evius itu lebih sederhana. Ya, kalau di SPSS kan tinggal klik gitu kan. Kalau di sini juga sama sederhananya. Jadi untuk membuat pengolahan kita pegang dulu variabel Y-nya apa. Variabel Y-nya adalah ETR. Udah dapat ya? Kemudian sisanya berarti variabel X. Nah, kalian bisa caranya yang pertama, ini cara yang pertama dulu. Pakai objek, new object. Ada equation, ya kan? Kita mau bikin persamaan nih. Nah, tinggal masukin aja. Udah ketemu begini, tinggal kalian ketikin. Y-nya apa sih? Y-nya ETR. Ya. ETR habis itu apa? Habis ETR berarti kan beta 0 atau alfa dan sebagainya itu konstanta C, ya kan? Berikutnya variabel X1-nya apa? Tuliskan semua X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, kalau di sini saya ambil contoh dari yang paling atas aja deh. Misalkan ada age sesuai urutan nama ya. Kemudian ada infant, kemudian ada leverage. Saya ketikin aja PPE, kemudian ada ROA, ada size. Udah. Enaknya kalau Evius begitu. Kalau udah tinggal kamu oke, udah selesai itu. Udah keluar pasti gitu kan. Nih, keluar kan regresinya. Baru udah kita nanti uji-uji yang lain gitu. Itu cara yang pertama ya. Kalau variabelnya sedikit dan masih bisa diketik. Nah, kalau variabelnya banyak gimana? Nah, saya pakai cara yang sangat cepat. Yang pertama, pegang dulu variabel Y-nya, ETR. Ya. Kalau sudah, pencet Ctrl. Baru kalian klik variabel yang lain. Age, infant, leverage, PPE, ROA, dan size. Oke. Kalau sudah, klik kanan, open as equation. Nah, muncullah seperti ini. Sama kan? Ya. Ini bukan sulap ya, ini langkah cepat aja. Ini bukan sulap nih. Ya. Yang beda cuma apa? Kita pindahin aja C-nya, pindahin ke depan. Ya. Kan tadi kalian nggak klik C, jadi munculnya di belakang. Jadi, kalau ini pindahin aja ke depan, tinggal kalian enter, udah jadi. Regresinya sudah keluar. Gitu. Dan hasilnya PPE signifikan, size signifikan. Sama kok yang dengan SPSS tadi. Sama. Ya, kalau udah keluar jangan lupa di name ya, disimpan. Terserah apa namanya, equation 1 boleh gitu ya. Jadi kalau sudah keluar hasilnya jangan lupa disimpan. Kemudian ini adalah hasil kita nih, hasil Evius. Ya, hasil Eviusnya seperti ini. Kemudian saya mau lihat hasil asumsi klasiknya bagaimana Pak. Oke, bisa. Kita mulai dari normalitas. Normalitas. Normalitas itu ada di sini, ada di view, residual, normality test. Nah, kan ada namanya tuh di situ. View, residual, normality test. Nah, inilah hasilnya kita. Pakai gambar ada, pakai probability ada, namanya Jork-Bera. Standarnya sama, dia harus di atas alfa atau lebih besar daripada alfa. Karena ini nilainya 0,000, artinya dia tidak normal. Tadi data kita di SPSS juga tidak normal kan? Sama aja. Itu ya. Jadi kita bisa pastikan data kita sama kok tidak normalnya gitu. Yang kedua, setelah uji setelah uji normalitas apa? Multicall. Oke. Uji multicall kita pakai dari grupnya. Grupnya kita klik dulu. Kemudian di toolbar yang atas ada quick, ada group statistik, ada correlation. Nah, tinggal diklik aja, dia akan muncul nilai korelasi itu. Nah, korelasi inilah yang akan kita pakai untuk interpretasi. Nah, kalau di sini hasilnya kecil ya, nggak bisa kita gedein ya. Jadi
di sini memang nilainya pastikan tidak ada yang berkorelasi kuat antara variabel X. Kalau X dengan Y bagaimana Pak? Ya boleh dong, memang harus gitu ya. Tapi kalau X dengan X itu tidak boleh. Dia boleh ada korelasi tetapi jangan kuat. Lemah boleh, sedang boleh, terserah. Asal jangan kuat. Kalau dengan Y harus kuat malahan. Kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi memang harus ada korelasi. Tapi tidak harus kuat. Nah, kalian lihat di sini, temukan di sini tidak ada yang di atas 0,8. Artinya sama seperti di SPSS, tidak ada masalah multi-call. Nah, kalau di SPSS kita ketemu masalah yang namanya hetero. Di sini bagaimana? Bisa nggak? Bisa kok. Nih, dari view residual. Nah, di sini ada heteroskedasticity. Tinggal kalian klik saja. Mau pakai tesnya apa? Mau BPG, Harvey, Glatzer, White, atau apapun. Terserah. Ya, sama aja kok gitu ya. Ini saya akan coba pakai White. Coba aja. Nah, dia akan keluar hasilnya begini. Yang atas ini yang kita pakai. Oh, nilainya kecil nih. Berarti dia ada masalah hetero. Sama kan dengan yang di SPSS. Jadi SPSS bilang ada hetero. Eviews juga bilang ada kok heteronya. Cuma bedanya di sini. Kalau SPSS, kalian harus cari datanya tuh. Kalian buang-buangin data-datanya. Baru nanti dites ulang sampai heteronya nggak ada. Nah, kalau Eviews, caranya kalian masuk ke yang namanya estimate. Nah, di estimate ini ada option kan. Di optionnya ini ada estimation, ada white. Nah, gantilah ini ke option white, kemudian kalian OK. Nah, ini data kalian setelah bebas hetero. Jadi yang signifikan tinggal PPE saja. Sama size, sama ROA. Nah, ROA jadi signifikan sekarang. Setelah heteronya dibuang. Berarti pada dasarnya heteroskedastisitas pada data kita itu menyebabkan nilai ROA nggak kelihatan. Setelah dinetralisir sama Eviews, maka dia muncul tuh signifikan pada 10%. Berarti sebetulnya ROA itu bisa menjadi prediktor untuk ETR. Positif lagi. Jadi kalau makin gede return-nya, makin gede net income-nya, maka tarif pajak kita yang dikenain juga makin gede. Nah, itu logis sekali. Masa penghasilan banyak tapi pajaknya kecil? Itu kan namanya korup ya. Kalau penghasilan gede ya pajaknya pasti otomatis gede. Logis sekali gitu ya. Jadi masalah hetero tadi menyebabkan simpang siur data di ROA ternyata. Itu untuk Eviews ya. Hetero sudah, normalitas sudah, ya multi-call sudah. Autokorelasi bagaimana? Pakai Durbin-Watson kan tadi? Di sini juga pakai kok. Durbin-Watson ada nih. Sama nilainya 1,3, sama persis ya. Nilai UGF-nya juga sama-sama signifikan, konstan signifikan ya. Jadi sama aja ya, mau pakai SPSS boleh, mau pakai Eviews boleh ya. Kalau saya sih sama-sama simpelnya ya. Cuma kalau dibilang berat mana ya berat SPSS pasti. Berat filenya ya, maksudnya di komputer itu lebih berat SPSS. Itu untuk informasi, saya balik ke PDF-nya dulu. Nah, ini tadi untuk yang Eviews ya. Ada faktor penentu ETR-nya, kita buka equation-nya, misalkan di sini nilai Y-nya, ini variabel X-nya kita masukin semuanya, nanti dia akan muncul hasil sama seperti tadi. Ini hasil tanpa white hetero ya, artinya masih ada hetero nih. Kelihatan di sini yang signifikan hanya PPE dan size, ROA enggak. Tetapi dia tidak normal, tapi bisa diatasi kan dengan central limit teori, di sampelnya di atas 100, kemudian heteronya ini bermasalah. Nah, multi-call-nya tidak ada masalah. Sehingga dia tidak terjadi problem yang lain-lain selain masalah hetero. Nah, setelah kita lakukan uji hetero, hasilnya seperti ini. Nah, tambahnya adalah ROA. ROA menjadi signifikan ketika kita menyesuaikan
heteroskedastisitasnya. Jadi ini adalah salah satu keunggulan menggunakan EViews gitu. Kalau ada masalah-masalah lain, misalnya autokorelasi, bisa juga pakai Newey namanya, bisa. Nah, kalau untuk variabel moderasi dengan EViews bagaimana? Bisa juga ya. Tapi memang seperti tadi ya, harus dibikin dulu variabelnya yang perkalian antara misalnya PPE dengan ROA atau PPE dengan leverage atau size dengan leverage. Jadi perkalian tersebut kita masukkan ke formula yang ada di sini, yang ada di equation-nya EViews, sehingga nanti hasilnya otomatis keluar dan kurang lebih pasti hasilnya akan sama. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Selamat siang Bapak. Ya. Saya mau nanya, untuk yang DW itu, kan kalau misalnya di contoh Bapak itu kalau nggak salah, dia di range-nya itu antara 1,5 sampai 2,5. Betul. Kalau seandainya dia di bawah 1,5, seandainya dia di bawah itu ya. Kalau dia dikurang dari 1,5, berarti ada autokorelasi negatif. Kalau di atas 2,5, berarti ada autokorelasi positif, gitu ya. Nah, permasalahannya adalah variabel mana yang memiliki autokorelasi itu harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan terlebih dahulu, diganti variabelnya. Atau ini saya kembali ke EViews ya. Di layar kalian EViews nggak? iya. Ya. Atau di option ini kalian pakainya Newey, HAC. Nah, ini bisa mengobati hetero dan autocall. Kalau kalian klik, nah di sini derivasinya nggak berubah, memang nggak berubah. Tetapi nilai dari probability-nya sudah beda lagi. ROA jadi nyaris tuh, cuma 10%. PPI jadi lebih tinggi, size lebih tinggi, tapi tetap signifikan di bawah 10%. Artinya ini sudah menetralisir masalah hetero, sudah juga menetralisir masalah autokorelasi dari derivasi. Gitu. Iya Bapak, kalau di contohnya Bapak itu kan Bapak pakainya white. Kalau misalnya pakai yang laser itu bisa nggak Pak dengan cara seperti itu? Bisa. Jadi contoh. Ini saya kembalikan dulu. Ini ya, yang uji hetero ya. Yang ini kan? Ya. Hetero kita bisa pakai BPG, bisa pakai Glaser. Pakai Glaser juga sama. Tuh, sama kan? Glaser. Hasilnya lihat. Ada hetero juga. Lebih kecil dari alfa kan? Ada hetero. Mau pakai, kalau saya biasa pakainya BPG, Bruce Pagan Godfrey. Hasilnya malah nggak ada hetero tuh. BPG itu lebih linian, lebih dia lebih moderat lah. Justru malah nggak ada hetero. Oke. Jadi boleh pakai yang mana aja. Tadi Esther yang nanya ya. Boleh pakai BPG, boleh pakai Glaser, boleh pakai white. Orang umumnya pakai white atau Glaser. Tapi kalau mau yang lebih linian, pakai aja BPG. Jadi kalau pakai BPG kan hasilnya nggak ada hetero. Jadi kesannya nggak ada masalah kok, data saya nggak ada hetero gitu. Ini untuk menyelamatkan aja. Tapi toh dia akan nyaris juga. Kalau pakai BPG masih ada hetero, berarti memang datanya itu banyak sekali heteronya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, satu lagi Pak. Kalau misalnya semuanya udah aman, cuma auto korelasinya doang, DW-nya itu sekitar 0,488. Nah, itu gimana tuh Pak solusinya? Datamu time series enggak? Iya. Kalau data time series berarti harus ditransformasi. Atau dilarikan ke data panel. Oh, berarti itu berhubungannya sama kayak yang tadi ya Pak, di SPSS. Iya. Itu dikarenakan yang yield-nya itu nggak dimasukin gitu kan? Betul.
Kalau mau year-nya nggak usah dimasukin. Jadi nanti efeknya bisa beda tuh. Tinggal kamu Kalau atur. yang ini kan memang Gimana? Kalau yang ini kan memang Pak datanya itu ada year-nya, tapi disuruhnya kan pakai yang analisis linear regresi berganda. Nah, otomatis kan pas masukin datanya berapa sampel kita dikalikan 3, yaitu kan data kita. Berarti yang kamu masukin itu caranya sistemnya cross section itu. Datanya ada tahun, tetapi sebenarnya kamu abaikan tahunnya. Yang penting jumlahnya sama kan totalnya gitu. Ya. Nah, jadi nggak ada masalah. Kalau itu nilai durbin batasan bisa diabaikan karena tidak ada efek time series. Terima kasih Bapak. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang ada di screen kalian apa nih? PDF reviews. Yang 2019 ya? Ya. Ya, ini sebetulnya untuk e-views, ya sebetulnya untuk e-views tuh dari tahun lalu tuh sudah saya coba buatkan ya. Artinya di sini tuh sudah ada caranya. Misalkan tadi saya sertakan juga di link ya, nanti bisa diakses sendiri untuk kalian belajar sendiri. Memang beda versi sedikit tapi nggak apa-apa. Jadi ini cara untuk membuat work file-nya. Ada file, new work file di sini. Terus kemudian ini informasi datanya mau seperti apa. Apakah tahunan, misalkan data laporan tahunan, atau di sini bisa juga datanya ada yang 6 bulanan, quarterly, bulanan, 2 bulanan, sampai harian pun ada. Bisa dipilih di situ. Kemudian kalau mau undated, kita pakai jumlah observasi. Observasi kita ada berapa banyak, dituliskan aja di situ. Ya. Nanti dia akan otomatis create kolom sendiri. Kalian tinggal copy paste. Kemudian masukin datanya dengan cara empty group. Di sini saya sudah berikan arahannya. Kemudian copy data di Excel dan di paste aja. Jadi ada copy paste data. Ya biasa mahasiswa lebih jago lah ya copy paste gitu. Kemudian jangan lupa di name atau di ini namanya save ya. Tapi kalau di e-views namanya name. Dikasih nama apa terserah kalian. Ini contoh saya aja. Latihan 1. Kemudian masukin regresinya. Saya pakai langkah yang pertama tadi. Ya. Jadi new object, kemudian object equation, masukin namanya regresi apa. Ini adalah variabel yang harus dimasukin. Variabel y-nya apa, variabel konstantanya, kemudian x1, x2 dan sebagainya terserah. Kalau nggak pakai x, pakai nama variabelnya juga boleh kayak tadi. Kemudian langsung diklik OK ya. Nanti dia akan muncul hasil. Nah, di sini saya berikan panduan untuk cara baca. Misalnya untuk R-square-nya 17,38, berarti determinasi saya sebesar 17,38. Ya. Artinya di sini ada 82,62% variabel belum digunakan dalam penelitian ini. Kemudian untuk F statistiknya, ya dia signifikan. Ya. Artinya probabilitasnya lebih tinggi, asumsi alfanya 5%. Tidak ada masalah autokorelasi, nilai DW-nya 1,9 ya, di antara bebas dari range ini. Kemudian yang positif signifikan adalah X1 dan X4. X1 dan X4 positif signifikan. Ya. Sedangkan untuk X2 negatif signifikan. Jadi hati-hati ya. Di sini ada yang positif signifikan, ada yang negatif signifikan. Jangan semuanya dibilang signifikan. Nanti akan dikejar. Signifikannya apa? Jadi harus hati-hati menginterpretasikan data. Karena negatif dan positif itu kan beda interpretasi. Sekalipun dia signifikan. Itu ya. Kemudian saya akan kembalikan ke hipotesis ya. Ini kalau kalian punya hipotesis, misalnya positif signifikan. Untuk X1, X2, X3, dan X4. Gitu ya. Dari contoh yang ada. Maka kita bisa nyatakan untuk X1 dan X4 itu hipotesisnya diterima. Karena arahnya sama, positif dan signifikan. Tetapi untuk X2 dan X3 itu ditolak. Kalau X2 Pak kan signifikan, iya, tapi dia tidak positif.
Berarti kan nggak sesuai hipotesis kita. Berarti hipotesis kita artinya tetap ditolak. Gitu. Jadi jangan terkecoh dengan signifikannya, ya. Tetapi lihat kombinasi antara arah koefisien positif negatif dengan nilai probability-nya. Ini sangat menentukan di penentuan itu tadi, keputusan apakah diterima atau ditolak. Untuk ester menggunakan Glaser cara bacanya sama, ya, sama-sama. Nilainya sama. Cara bacanya dan cara penjelasannya sama. Ya. Untuk normalitas data, ini saya masih di Evius ya. Saya di sini sudah kasihkan panduan karena nggak sempat saya masukkan di file yang tadi, ada di file terpisah, jadi saya pikir ada di sini aja ya. Ada di view, residual diagnostic, ada normality test, nanti kan ketemu nilai Jagdera. Ini akan kita pakai. Ini datanya nggak signifikan nih, tetapi lihat sampelnya sampai 9.000. Jadi ini kompensasi. Kalau datanya nggak normal ya naikinlah sampelnya gitu. Udah sampelnya kecil, nggak normal, itu artinya kalian punya masalah. Atau kalian bikin masalah itu namanya ya. Udah kalau nggak normal ya naikin aja sampelnya. Udah. Itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau sampelnya banyak kan kalian nggak bisa di-challenge lagi. Ini saya udah banyak loh Pak, tapi tetap nggak normal. Ya udah apa adanya aja. Udah ada usaha gitu ya. Kemudian untuk heteroskidastisitas ya. Saya di sini buatkan ada 2 nih. Biasa orang pakainya BPG sama White. Ini paling banyak ya. Sama aja kok sebetulnya. Cara membacanya ini untuk jawaban untuk Esther tadi ya. Cara membaca hasilnya sama. Ya, lihat dari observasi R² kali probabilitas. Mungkin, ini kalau menurut saya aja sih, mungkin petunjuk saya yang ini justru lebih enak untuk kalian baca atau kalian pakai dibandingkan yang sekarang ini. Karena kita pelatihannya kan justru karena waktu itu juga pelatihannya nggak ketemuan fisik juga sih. Cuma maksudnya petunjuk seperti ini, saya berikan arahnya ini ke sini, saya berikan warnanya, menurut saya lebih mudah dipelajari oleh kalian karena termasuk cara bacanya. Jadi ini untuk Evius sih sudah ada sebetulnya. Makanya saya nggak terlalu banyak kupas karena SPSS itu yang satu paling banyak kalian gunakan, yang kedua sudah pernah kalian pakai di kelas statistik ya. Dan yang ketiga biasanya yang paling mudah dibaca oleh dosen-dosen yang lain. Kalau Evius juga sama sih, cuman lebih dominan bacanya pakai SPSS. Jadi saya lebih banyak di situ. Tapi di sini saya berikan tambahan mengenai Eviusnya. Ini yang pakai BPG, ini yang pakai White ya. Ini untuk pembuktian ya Esther ya, hasilnya sama. Jangan lihat koefisiennya, tapi lihat probabilitasnya. Karena saya bilang probabilitasnya sama. Kemudian bisa juga pakai, kalau pakai ini model yang lama dia namanya bukan White tapi Huber White, ya, sama aja. Jadi kalau ada masalah dengan hetero, kita bisa klik yang ini tadi di White-nya. Nanti ketika dia sudah ada notasi White heteroscedasticity, maka ini menunjukkan nilai kalian ini sudah bebas dari hetero. Kalau bebas dari hetero bagaimana? Asumsi klasiknya bisa dilewati. Ini jadi X1, X2, X4 sama nih. Jadi lebih bagus semua hasilnya. Cuman tetap X2 negatif. Jadi tidak signifikan. Tidak terbukti untuk hipotesisnya. Kemudian untuk multi-call ini tambahnya tadi pakai grup statistik di korelasi. Kalau nggak bikin grup bagaimana Pak? Ya bisa, tapi diketikin satu-satu ya. X1, X2, X3, X4. Baru nanti hasilnya mirip kok. Yang penting korelasinya nggak nyampe 0,8 aja udah bagus. Ya. Harus di bawah 0,8. Jadi dia harus sedang atau lemah. Begitu. Ini pakai yang date quarterly juga bisa. Itu 4 bulanan kalau ini. Jadi sama nanti bisa dipelajari. Ini saya berikan hasilnya aja supaya nanti kalau mau pelajarin sendiri bisa. Ini bekal yang bisa saya berikan untuk kalian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Hetero probabilitasnya 0,01. Oke, berarti tetap ada masalah hetero. Nah, heteronya 0,0 kan lebih kecil dari alfa. Oke, tadi siapa yang bertanya? Pak Bayu. Ya. Pak, saya mau tanya Pak, yang start date and date-nya itu tahun penelitian kah Pak?
Iya, tahun pengamatan. Tahun Berarti pengamatan. misalkan kan penelitian saya dari 2017 sampai 2019, Pak. Berarti Oke. startnya itu 2017, endnya 2019 ya, Pak? Iya, betul. Terus untuk sampelnya, Pak. Tadi kan di contoh sampel Bapak itu kan datanya ada 9 ribuan itu, Pak. Iya. Kalau misalkan gini, Pak, sampel saya di tahun 2017 itu masing-masing tahun itu 43 perusahaan, Pak. Berarti total sampelnya itu 43 kali 3 ya, Pak? Iya, betul. 120 sama 9. Betul ya? Makasih ya, Pak. Oke. Itu lebih jelas tuh. Jadi di sini work file-nya kok nggak keluar ya. Di sininya 2000 berapa tadi Kelly? 2017, Pak. 17 misalkan gitu ya. Untuk memastikan aja 2019 gitu. Ini kalau datanya ya. Atau kalau itu harusnya kamu pakai panel tuh kalau sudah seperti itu kan 2017, 2019 terus jumlahnya per tahun ada 43. Harusnya pakainya panel. Baik, harusnya ya. Nanti coba tanyakan lagi ke pembimbing. Karena sayang sekali tuh datanya bisa dibuat breakdown seperti ini. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kita ini masih ada waktu nih. Masih adakah yang mau bertanya? Nanti videonya saya share ya, untuk bisa dilakukan pengulangan di rumah, sama pastikan link yang saya kasih tadi sudah bisa diakses semua. Di situ ada modulnya yang saya ajarkan hari ini. Oke, masih ada yang mau ditanyakan? Yuk, rekan-rekan mahasiswa yang masih bingung, silahkan bertanya. Mumpung Pak Bayu meluangkan waktu nih. Gitu ya, Devi. Saya ulang lagi, kalau R² kecil tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Selama nilainya masih positif. Yang bermasalah itu adalah nilai R² negatif. Karena ada kemungkinan konsepnya salah atau teorinya salah. Nilai kecil atau besar itu tergantung dari signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Masih ada lagi? Pak Bayu mungkin nyambung dikit. Jadi kalau misalkan adjusted R² atau R²-nya negatif tadi, lalu mahasiswa harus melakukan apa? Oh, cek ke teorinya. Kemungkinan salah. Misalkan harusnya Y ke X, tapi dipakai fungsinya adalah X ke Y. Ada kemungkinan dia salah teori atau salah mengukur. Jadi misalnya ROA, dia nggak dari net income, tapi dari gross income. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Pak Bayu, Kelly Ya. ingin bertanya lagi, Pak. Cara mencari beta menggunakan Ifuse itu seperti apa ya, Pak? Jadi saya itu kan variabel dependennya itu manajemen laba menggunakan model Beaver, Pak. Kamu mau cari beta apa residualnya? Betanya sih, Pak. Beta. Residual, Pak, maaf. Nah, kalau beta di hasilnya kan udah ada beta. Residualnya ya? Iya, Pak. Oke, saya ambil contoh dari regresi yang ini tadi ya. Karena udah ketemu equation-nya tuh. Bener ya? Di Ifuse. Ini layar kita apa? Ifuse ya? Iya, Pak. Oke. Nah, di sini sudah ada nilai untuk persamaan estimasinya tadi. Y ETR sama dengan konstanta X inventory, leverage, PP, ROA, dan size. Nah, yang kamu cari ada residualnya kan. Kalau di Ifuse ada tuh nih resid
tinggal kamu klik. Nah, inilah nilainya. Udah ada semua. Berarti itu aja ya Pak, kliknya ya di Iya. resit ya Pak. Kalau Ini nilai udah ada errornya semua. Pak, Apa? nilai error, Ini residual ya error. oh itu error ya Pak ya? Pak, saya juga ada pertanyaan lagi Pak. Kalau tadi kan Bapak menganjurkan menggunakan data panel Pak. Bisa menggunakan tipe lain nggak Pak selain data panel? Ya, sama kayak tipe ini. Jadi diabaikan efek tahunnya, kayak punya Esther tadi. Dijumlahin aja ke bawah, pokoknya jumlahnya berapa? Berarti 43 kali 3. 129 data ke bawah semua. Kayak contoh latihan kita. Berarti kalau misalkan kalian menggunakan data panel, itu tulisnya 43 Pak. Tapi kalau saya menggunakan yang tipe Esther, berarti 129 ya Pak? Iya, betul. Oke, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya perjelas sedikit ya. Kalau pakai data panel berarti ada 43 pengamatan selama 3 tahun. Jadi tulisnya begitu. Ada lagi? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Di chat sudah kosong ya, Bu Diana? Ya, oke, Pak Bayu. Oke. Baik, terima kasih Bu Diana. Waktunya saya kembalikan ke Ibu Diana. Ya, terima kasih Pak Bayu juga sudah meluangkan